Cek cek. Eonya. Cek cek. Cek. Nah, bagus kita. Eonya ditutup ya. Iya. Ini surat-surat pengacara. Nak sehat. Sehat Pak Ustaz. Ustaz sehat. Nak sehat. Sehat. Sekarang kalau mulai bacain. Oh, bagus tulisannya. Perumahan Papan Indah 1, Desa Mangunjaya, Tambun Selatan. Tokoh masyarakat Bapak Haji Salman, Ketua DKM Musalla Al-Fatih. Mana orangnya? Bapak sini Pak. Yang saya sebutin namanya naik ke panggung. Mau foto. Ih, kapan lagi kita begini? Ini sejarah. Sejarah. 4 jalanan ditutup. Bapak umat muslimin, ketua panitia, datang dulu. Tidak foto tadi. Mana orangnya? Ayo Pak, naik aja. Lama jalannya. Hari ini ada ketua RW 024. Bapak Sutrisno, Sekretaris RW 024. Bapak Supriyadi, enggak, Bapak bukan tua, Bapak kedua lahir. Supriyadi, Ketua Rukun RW 024. Berapa Pak? 70. Hebat loh, 70 kayak 69. Bapak Jayadi Said, Kepala Desa Mangunjaya. Kemudian Bapak Airul Toko Masyarakat. Bapak Airul mana? Airul. Yang berikut saya. Saya itu biasanya tidur di mobil. Baru kali ini susah tidur. Ngoceh. Super Medan dia tak? Super Medan. Ya, Super Medan dia. Sama bapak ini. Hebat dia. Bajunya biru, pencinya biru. Pasti dalamannya biru. Insyaallah. Luar biasa. Pak Nurdi berlaku acara. Ketua RT 01 sampai ketua banyak ini. Ibu, biar aja di sini. Ketua RT. RT-nya kenapa? Kebanyakan dia datang. Ibu Iswani, Ketua TPQ Al-Fatih. Iswani ini anak pulang itu datang. Bapak Tatang, selamat hari lagi tokoh masyarakat. Ustaz Amdani, Ustaz Mujib, Ustaz Anik Munir, para guru dan tokoh kami. Ayo Ibu Iswar ini
Masya Allah. Ibu ini tidak akan pernah melupakan saya. Foto saya digantung di badannya. Sini kita. Tapi mana kak? Ya senyum dong Ustaz, senyum. Ini Ustaz. Lagi gaya. 3 bulan. Udah. Kasih ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih. aku senang. Bapak ini giginya sama dengan saya. Sama, ya kan? Sama giginya. Terima kasih. Bisa nanti. Senang. Bapak udah tua tapi kencang juga mijit tangannya. Saya mau ceramah apa ya? Alhamdulillah cuacanya bagus. Tidak ada cuaca yang buruk. Semua cuaca bagus. Bapak duduk di sini aja, itu kursi kosong. Kalau ke sana, pas ke sana udah selesai ceramah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Dengerin, kalau maulid beda sama Isra Mi'raj. Kalau maulid tanda cinta. Kalau Isra Mi'raj tanda iman. Ulangi. Kalau maulid, kalau Isra Mi'raj, jadi mohon izin karena ini ada tarhib Ramadan, menyambut Bu, yang baru datang langsung ke sini. Dengerin, ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Tulis. Ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Mau tahu? 1, anak yang durhaka sama orang tua. Maksudnya ditolak Ramadan? Serem Pak Ustaz. Mau tahu nggak? Makna ditolak Ramadan. Susah ibadah, tidak ada niat ibadah, susah berpuasa, tidak bisa muncul di masjid karena dia ditolak Ramadan. Bu, jangan tanyakan kenapa saya tidak bisa puasa, kenapa saya tidak bisa tarawih. Kemungkinan besar kau ditolak Ramadan.
Jemaah. Yang pertama yang ditolak Ramadan adalah anak yang durhaka sama orang tua. Marhaban ya Ramadan. Kata Ramadan, la marhaban. Ibu sini bu. Masih lewat. Pak. Masih lewat. Bu, sini. Anak-anakku agak geser sedikit. Dari mana sih? Tidak mau. Lebih jago bapak-bapak. Masya Allah. Jadi kita nggak perlu sampai jam 4. Jangan dengerin. Memang kalau saya ceramah, anak-anak pada datang. Kalau mengira saya temannya. Dengerin. Saya salut sama panitianya. Semalam saya bingung. Ceramah subuh saya di Tangerang, ceramah pagi saya di sini. Jam 9 saya harus ke Tangerang lagi. Jam 10 di Jakarta Warakas, Jakarta Utara. Habis itu ke Jakarta Selatan. Habis itu ke Tangerang lagi. Untung yang di sini paham. Tidak apa-apa Ustaz, kami habis duhur. Jadi saya Tangerang, Warakas, 2, 3. Dan tidak bolak-balik. Betul tidak? Jamaah, dengerin. Ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Siapa itu? Anak yang durhaka. Karena saya jarang ceramah duduk, berdiri aja tidak kelihatan. Bagaimana mau duduk? Bukan unyu, semampai. Jamaah, dengerin. Anak yang durhaka sama orang tua, hati-hati. Jangankan Ramadan, Lailatul Qadar pun menolak. Anak yang durhaka sama orang tua. Makanya sebelum Ramadan munggahan, bawain sembako orang tua. Apa yang Nyorok. Munggahan. Nyorok. Bawain oleh-oleh buat orang tua, beras, minyak, sirup, mie, sarden, Untuk apa itu? Untuk dimaafin sama orang tua. Gak enak kalau langsung datang, maafkan aku ya pak, minta maaf. Caranya bawain. Suami bilang, aduh, banyak sekali kebawanya.
Tidak apa-apa. Aduh, repot-repot kau nah. Banyak sekali bawaanmu. Apa itu beras itu nih? Banyak sekali. Makasih ya. Giliran mama bilang makasih, jangan bilang sama-sama. Maafkan saya. Di situ kata maaf. Terus matiin aja lampunya nih. Saya kayak ayam kecil mau dikasih besar. Pernah lihat ayam kecil? Mau dikasih besar? Kasih lampu ya. Lihat satu lagi. Ya. Panas. Jangan. Ustaz, udah meninggal orang tuaku. Gampang, nyekar Jumat terakhir. Kenapa orang ziarah terus ketika mau Ramadan? Karena 1 bulan Ramadan penghuni kubur diistirahatkan. Tidak ada orang disiksa dalam kubur selama Ramadan. Bahkan yang meninggal di bulan Ramadan tidak ditanya. Siapa yang meninggal di bulan Ramadan tidak ditanya di kubur. Nanti setelah Lebaran. Dipending. Makanya Jumat terakhir nyekar saya kubur karena almarhumah dibawa ke Mekah. Dia ada di Mekah. Saya berkali-kali ketemu istri almarhumah, ketemu ibu saya, yang paling jelas ayah saya. Dia pegang pundak saya malam Jumat lagi. Jamaah udah pada tidur. Saya pergi umroh jam 10 malam sendirian. Selesai jam 1 malam. Pulanglah saya ke hotel. Ada yang pegang pundak saya. Antar saya ke Babu Salam. Bapak saya kan sudah meninggal tahun 83. Terus saya berangkat umrah 2007. Saya bawa antar Babu Salam. Saya nengok nangis saya. Ini kan bapak saya. Saya tadi umrah kan buat bapak. Saya antar sampai Babu Salam. Jadi kalau berangkat umroh jangan lihatkan diri. Hari pertama buat diri, hari kedua buat orang tua. Ya, jemaah. Ustaz, kuburannya jauh di Solo, di kampung jauh. Mana bisa saya pergi ziarah kubur? Bikin masakan, ruahan namanya. Itu namanya ruahan, undang orang, baca tahmid, niatkan pahalanya untuk beliau. Itulah maksudnya. Tahu nggak? Ziarah kubur sebelum Ramadan itu untuk diri, supaya malam pertama Ramadan, fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfirah. Nangis kita tadi malam pertama, sahur pertama kita nangis. Mengingat orang tua kita sudah meninggal. Ngapain di situ? Masalahnya kita lagi cerita orang mati. Tiba-tiba nongol sendiri. Kan kita kira penunjuk yang listrik. Mana dia bagi hitam? Beneran, lagi sahur pertama pasti kita nangis. Membayangkan tempat saya sampai detik ini. Saya kan puasa tiap hari. Saya puasa Idris setiap hari sudah 7 tahun. Karena istri saya meninggal, saya tidak nikah lagi. Tapi saya puasa. Mohon maaf panitia. Disiapkan makanan, saya puasa. Karena saya tidak pernah makan di acara. Saya membungkus.
sambil membungkus jauh lebih baik. Kalau ada di tempat sepi ini, kalau membungkus serantai, Bu, seneng nggak? Bahagia ya? Siapa yang senang datang Ramadan? Haram bila kulit jadi sentuh apinya neraka. Nih, acara hari ini tablik akbar untuk menyambut Ramadan. Beda marhabannya Ramadan, tidak sama dengan ahlan wa sahlan. Sama-sama selamat datang. Kalau ahlan wa sahlan, selamat datang. Selamat datang. Ya ada yang malam-malam itu di toko-toko Cina. Selamat datang. Kalau marhaban beda. Marhaban begini, marhaban menyambut. Kita ini menyambut loh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami hingga masuk Ramadan. Ingat tanggal 17 malam, perkiraan Ramadan tanggal 18. Perkiraannya sidang isbat itu tanggal 17. Jangan kemana-mana. Tanggal 17 malam tungguin depan TV sidang isbat Menteri Agama. Kalau sudah diketuk palu, Ramadan telah tiba. Langsung subuh. Biasanya Kunti bawa anak, Kunti Pak Kunti. Dengerin. Yang pertama kita lakukan, tungguin langsung sujud. Ayo, saya berniat sujud syukur bersyukuri datangnya Ramadan karena Allah. Langsung sujud syukur. Itu pertama. Setelah sujud syukur, duduk berdoa. Ya Allah, berikan kami rezeki agar bisa beribadah. Di rumah bapak aja sholatnya di situ aja. Ngapain bolak balik lewat-lewatin orang. Bapak habis nyusuin kasih bajunya nggak jelas. Saya itu boleh ceramah lama, apa-apa ya? Karena saya boleh ceramah menikmati dua. Ya.
Dengerin. Yang pertama sujud. Yang kedua doa. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Dengerin. Dengerin. Di sini banyak hantunya. Ini kampung siluman. Besar. Hari ini sudah 4 saya lihat. Adik bagi hitam. Terus ada hantu bapak-bapak bawa anak. Tadi ada lewat kembar. Jangan dengerin. Kok aku bahagia di sini? Saya dijangka-jangka di sini. Kok aku senang banget. Rasa-rasanya saya mau sampai maghrib. Cuma masalahnya Jakarta Selatan itu acara akad nikah. Kasihan, saya disuruh nasihat pernikahan. Bu, dengerin. Berarti tadi nikah sebelum Ramadan. Jadi Ramadan ada yang dipakai. Maksudnya dipakai beribadah. Apa sih? Bisa tinggal lagi dong. Bisa tinggal lagi. Istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Mohon maaf, sampai kapanpun istri saya tidak akan tergantikan. Karena saya membesarkan 4 anak. Waktu istri saya meninggal, anak saya 4. Ini masih kecil, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Nggak sampai hati saya. Kalau saya menikah belum tentu dia sayang anak saya. Dan sampai hati. Saya punya 4 anak, tidak pernah saya marahin. Nggak pernah. Mukul, marah, nggak pernah. Saya lah orang yang tidak pernah. Jamaah. Saya ngurusin nenek. Nenek meninggal ngurusin ibu. Ibu meninggal ngurusin istri. Istri meninggal ngurusin 4 anak. Mohon maaf ya. Saya menikah tanggal 8/8/2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. Tahu nggak? 3 hari yang lalu 7 tahunnya. Mohon maaf ya. 5 hari yang lalu tanggal 25 ini ya. 5 hari yang lalu 7 tahunnya. Mohon maaf. 10 tahun 5 bulan 12 hari bersama almarhum istri saya. Tidak pernah bertengkar walaupun sekali. Ini rumah tangga paling aneh seluruh dunia. Saya tidak pernah marah sama istri sampai wafat. Saya nggak sadar. Dia sendiri yang ngomong sama tetangga. Waktu mau dioperasi terakhir, kan kanker usus. Waktu mau dioperasi, diancam sama teman-temannya. Kan saya lagi ceramah di Medan. Malam meninggalnya itu, saya terbang dari Lahat langsung ke Medan, Jakarta ke Makassar. Karena udah parah, saya terbang. Apa sih? Boleh berisik. Anak kecil jangan berisik. Temennya lagi ngomong. Oh, anaknya PRW. Dengerin. Kasih bunga. Sebenarnya bukan di situ.
Simpenin bunga di situ. Bunganya merah-merah. Simpen situ dia pegang-pegang dulu. Soalnya saya puasa. Semua yang ada di sini sering di mobil. Dengerin. Kata si saya, kata teman-teman, kamu harus diinfus. Kata saya, sudah aku capek diinfus mulu, capek, sakit. Kata teman-teman, kalau kau tidak mau diinfus, Ustaz datang dari Medan, kau dimarahin. Apa kata si saya? Jangan pernah bilang Ustaz marah. Sampai detik ini saya tidak pernah dimarahin sama Ustaz. Kaget orang-orang. Saya datang, Ustaz tidak pernah marah sama istri. Oh maaf, saya tidak pernah marah. Istri itu tidak boleh dimarahin. Istri tidak boleh dimarahin. Barang siapa suami memarahi istri, dilaknat malaikat. Saya ulangi ya. Istri tidak boleh dimarahin. Barang siapa suami memarahi istri, dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat? Istrinya. Maka dia udah rekam lagi. Kalau masa dihapus. Dia tadi rekam, dihapus semua. Ternyata yang dilaknat istrinya. Istri saya selalu bilang, Kak, marahi saya. Marahi saya, enggak. Marahin, enggak. Saya tidak akan marahi kamu sampai kiamat. Tangan. Marahi saya, kalau aku ada salah, enggak ada. Saya bisa nyuci sendiri, masak sendiri, berbenah sendiri, siapin baju sendiri. Enggak pernah saya merepotin istri. Istri itu bukan pembantu. Istri itu dimuliakan. Istri itu dilakukan. Bukan kewajiban istri masak. Masak itu kewajiban suami. Berbenah itu kewajiban suami. Nyuci itu kewajiban suami. Karena tugas suami memberi nafkah. Apa itu nafkah? Makanan, pakaian, tempat tinggal. Bukan tugas wanita itu. Itu tugas laki-laki semua. Baik banget Ustaz. Itu orang soleh. Semua yang bermanfaat namanya soleh. Ya. Karena ada 3 amal. Amal soleh yang berkaitan dengan manusia. Mengurusin orang RW, RT, polisi, tentara, lurah, semua itu orang soleh. Pengurus masjid DKM itu orang soleh itu. Karena mau menyiapkan waktu untuk orang. Padahal bukan kewajiban dia. Apa yang mengurus orang? Yang kedua, ada namanya amal ibadah yang kaitannya kepada Allah. Satu lagi, amal jariah yang khusus buat diri kita sebagai tabungan. Jamaah, mohon maaf ya, karena wanita punya kewajiban melahirkan, mengandung, yang tidak bisa diwakilkan sama laki-laki. Itu mau kemana? Ada urusan. Saya curiga dia janjian sama Pak Ustaz. Halo.
kan? Tapi kalau bisa bersamaan. Jamaah, dengerin. Kalau saya begini, Kak, maaf, nasinya keras. Nggak apa-apa kan dari beras. Maaf Kak, nasinya lembek. Kan dikasih air. Maaf Kak, nasinya hangus. Nggak apa-apa kan dari api. Terus dia bilang lagi, maaf Kak, saya nggak sempat masak. Bagus, kita makan dulu. Nggak pernah ada peluang saya untuk marahin istri. Biar bagaimanapun. Mohon maaf, karena saya membayangkan perjuangannya melahirkan anakku. Pas lahir anak, bukan namanya dia di belakang. Nama suami. Laki-laki. Yang mengandung siapa? Yang ngidam siapa? Yang lahirin siapa? Namanya siapa di belakang? Namanya bapaknya. Coba lihat perjuangan istri. Ibu, wanita yang mulia, derajat mulia tinggal dibanding ayah. Kau mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Selamat ibu. Ibuku sayang masih terus walau ambilkan bulan, oh bunda, semua lagunya ibu, tidak ada lagunya ayah. Ayah, cuma mau didengar. Si ambil, ibu ambilkan bulan, tidak ada ambilkan bulan. Kenapa ambilkan bulan, Bu? Karena hanya ibu yang datang bulan. Umi, tidak ada abah. Itulah hebatnya ibu. Ada ibu jari? Mana bapak? Ada ibu kota? Mana bapak? Ada matahari. Mana matahari? Bumi. Bumi. Mana Pak Mi? Bulan. Tidak ada Pak Lan. Makanya kata Nabi, ibumu, 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 bapakmu. 1, 2, 3. Ibumu, 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 bapakmu. Berapa kali ibu? 3. Bapak? 1. Berapa kali ibu? 3. Bapak? 1. Berarti 1 bapak, berapa ibu? 3. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu melahirkan, ibu tidak, ibu mengandung,
kenyang. Mau makan nasi goreng, pas datang nasi goreng, ambil Pak, yes. Mana yang habis? Melahirkan ibu itu Bapak gimana? Gimana dokter sudah keluar? Yang nangis, yang bangun tengah malam kalau anak-anak nangis. Bapak bangun membangunkan ibu. Alhamdulillah mereka di mobil itu. Tahu aja lagi. Apanya ya? Sinyalnya kuat. Sinyalnya kuat. Pastikan dia naik di mobil. Dengerin, tidak boleh mencela makanan, puji makanan. Itu siapa yang memuji makanan didoakan malaikat. Barang siapa yang memuji makanan didoakan malaikat dan dilungkusin sama tuan rumah. Dengerin. Ada penceramah begini. Mohon maaf ya. Duh, gimana ya? Istri saya tuh ada pernah marah sama saya. Mau tahu rahasianya? Nggak pernah istri saya marah sama saya. Rahasianya semua harta atas nama istri. Rumah, mobil, motor, tanah, kebun, rekening, semua istri saya punya. Tidak ada nama saya. Kata istri saya, Kak, kenapa semua harta atas nama saya? Kakak punya apa? Saya balikkan, kan saya sudah punya dirimu. Tahu nggak, Pak? Usahakan semua harta atas nama istri. Waduh. Harus waduh. Kalau harta atas nama istri pasti turun ke anak. Ini rumahku buat anakku, ini mobil buat anakku, itu sawah buat anakku. Tapi kalau harta atas nama suami, kita tidak tahu turun ke arah siapa. Tiba-tiba dia punya anak di Bogor. Kebayang nggak? Ketika suami meninggal, tiba-tiba datang wanita, dia juga suamiku. Ibu langsung berkata, terserah. Seperti semua atas nama saya. Bu, besok Senin ke notaris. Ngurus semua, balik nama. Tahu-tahu rumah kontrakan. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Waktu istri saya meninggal, maaf ya, maaf sekali. Langsung mertua saya bilang gini, semua anak-anak cucu saya ke saya, Ustaz pergi aja ke Jakarta, jangan ambil cucuku. Kalau kau ambil cucuku mati saya. Masa saya tidak ambil daripada neneknya mati. Jadi anak saya
1 tahun diambil neneknya. 1 tahun diambil neneknya. Pas awal 1 tahunnya, semua anak saya peluk saya. Abah, kami mau ikut ke Jakarta. Saya kode mertua saya. Kata mertua saya bawa ke Jakarta. Sudah 6 tahun di Jakarta. Neneknya masih hidup. Kalau gitu dari dulu saya ambil. Tahu nggak apa yang terjadi? Ketika anak saya sampai di Jakarta, 4 anak saya masukin di kamar, duduk semua. Saya putarin DVD film Ratapan Anak Tiri. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku sayang. Bila ayah di sampingku, mulia dan dimanja. Tapi bila ayah pergi, ku disiksa dan dimaki. Bagai anak tak berbakti, tiada mengira lagi. Aduhai ibu tiriku, kasih anakku, bagai anakmu sendiri, agar dapat ku berbakti. Kayaknya kita seumuran deh. Kok lagunya apa? Itu kan lagu waktu saya kecil. Bu, dengerin, dengerin. Yang kedua, yang ditolak Ramadan. Siapa yang ditolak Ramadan? Yang pertama kan anak durhaka. Yang kedua, istri yang belum dimaafkan oleh suami. Bu, mau nggak dimaafin sama suami? Mau nggak? Mau. Masak yang enak-enak. Sudah masak enak-enak, kata suami, enak banget masakanmu, Ma. Ya itu demi kamu, suamiku. Terus dia suami bilang, makasih banyak sayang. Ibu jangan bilang sama-sama. Maafin aku ya. Ini gimana? Ini ambil aku. Ngapain ada penjual putu di sini? Dengerin. Marhaban. Dengerin. Pada saat ada pengumuman Ramadan telah tiba, sujud syukur. Pertama apa tadi? Yang kedua, doa. Ya Allah, berikan aku rezeki agar aku bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Perbulan dadanya. Niat 1 bulan. Saya gini, ikut. Saya berniat. Lagi. Saya berniat. Puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Niat sebulan dulu. Habis itu baru niat nawaitu sama lagi. Di malam pertama ulama kita nganjurin untuk niat sebulan dulu. Kenapa? Jangan-jangan besok-besoknya nanti ketiduran lupa niat. Coba lagi. Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena
Habis itu baru nawa itu sama gede. Jangan bilang saya berniat puasa 30 hari, nggak boleh. Harus bilangnya sebulan. Oh, itu maksudnya. Ternyata dia beli balon. Untung anak saya. Oh, lebih tinggi tuh. Pantesan dia beli 3 gorengan. Marisa, puasa. Saya nggak pernah menyentuh makanan. Bungkus pun sebenarnya saya langsung naikkan di mobil. Jamaah, lanjut, dengerin. Udah sujud syukur, berniat, berdoa dulu. Sujud syukur, doa, niat, langsung keluar dari rumah. Keluar, lihat langit, baca doa ini. Doa pertama malam pertama Ramadan, baca doa ini. Tulis. Ini doanya. Baca ini. Siapa yang baca doa ini, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Baca doanya. Malam pertama Ramadan. Baca. Ini doanya. Jadi nanti malam pertama baca. Baca doanya. Keluar dulu, lihat langit. Lihat langit. Baru baca doanya. Ini doanya. Usahakan malam pertama baca. Ini catat. Pokoknya siapa yang baca doa ini, haramlah kulitnya disentuh api neraka. Ini doanya. Malam pertama baca. Dengar. Doanya ya. Baca nanti. Doanya adalah marhaban ya Ramadan. Itu doanya. Doanya itu marhaban sambil tersenyum. Marhaban ya Ramadan. Lihat ke langit. Ya, sudah pasti datangnya. Maaf, yang ketiga, yang ditolak Ramadan. Lu udah jam berapa sih? Udah 2:30. Masa jam macet itu handphone dia? Dengerin. Saya minta tolong semua amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 70. Usahakan atam Quran. Siapa yang atam Quran 1 kali di bulan Ramadan, bagaikan menghatamkan Quran 70 kali di luar Ramadan. Makanya paksa diri untuk hatam. Mohon maaf, saya mau nanya, ibu bapak salat tarawih berapa rakaat? 3. Maaf, saya nggak sombong. Saya 60. 60 rakaat saya. Kalau di masjid 8, lalu ceramah. Udah ceramah saya pulang ke rumah. Sampai di rumah, makanan sudah siap, saya tidak sentuh dulu. Saya tambah dulu 12. Jadi berapa semua? 20. Barulah saya makan malam. Udah makan malam, saya lanjut tarawih 20 lagi. Berarti sudah berapa? 40. Baru tidur.
Bangun jam 1, jam 2. Aku sholat tarawih lagi 20. Berapa semua? Nabi tarawihnya 8. Sayyidina Umar bin Khattab 20. Sayyidina Utsman 40. Sayyidina Ali 60. Itu tarawih itu kalau mau 100 boleh. Tidak ada batasnya. Imam Syafi'i tahu nggak berapa tarawihnya? Cuma 2 rakaat. Tapi 1 rakaatnya atam Quran. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sampai minal jinnati wan nas baru ruku. 30 juz. Sesudah salat Isya, Imam Syafi'i ngaji dalam salat. Saya tahu nggak kenapa 60? Karena saya ngaji dalam salat. Satu halaman itu saya bagi 2 rakaat. Dan kalau 20 berarti 5 lembar. Kalau 40 1 juz. Setiap malam 1,5 juz saya pakai. Jadi bisa 2 kali khatam. 2 kali khatam dalam sholat. Siapa yang khatam Quran di luar sholat 70 kali di bulan Ramadan nilainya di luar. Tapi kalau di dalam sholat sama dengan 700 kali khatam. Itu yang saya kejar. Halo? Dengerin. Seandainya orang lihat malam tarawih, orang tidak mau tidur malam. Sama saya. Saya tuh jarang tidur malam kalau Ramadan. Itu pun kalau tidur saya kadang ngantuk. Iya, saya berusaha untuk tidak tidur. Ngerjain materi, ngaji, belajar, sholat, ngantuk lagi, sholat, ngaji. Kenapa? Sayang rasanya. Siapa yang taruh malam pertama Ramadan dia pun dosanya, malam kedua Ramadan dia pun dosa orang tuanya, malam ketiga Ramadan dia pun dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala hatam Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang sholat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan husnul khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang saleh, 19 Ramadan digolongkan mati syahid, 20 Ramadan masuk ke dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dibawa ke 1 mundur surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 kita dijabah, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pada seperti pada 40 tahun, 27 Ramadan dibudakkan berjalan di titian serata sakit, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana yang suka dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Dan usahakan ada 5 malam kita begadang. Malam takbiran 2 takbir, 2 lebaran, 2 id. Malam Arafah, malam nisfu Sya'ban, dan malam 1 Rajab. 5 malam ini jangan tidur. Kalau perlu begadang, kalaupun mau tidur lewat tengah malam baru tidur. Kalau ibu-ibu mah aman. Malam lebaran pasti begadang. Ngaturin kue lebaran disusun. Kata suaminya, wah enak sekali. Coba dong mak, jangan yang ditoples. Udah disusun rapi. Ini buat tamu. Bapak yang di kaleng. Pas dibuka kalengnya ternyata kue patah, kue hancur, kue hangus. Ternyata itu kata bapak. Sampai hatimu mak, saya kasih duit kamu belikan aku. Bu, terakhir yang ditolak Ramadan adalah orang yang belum bermaafan. Tepuk tangan dulu untuk acara ini.
Acara ini membuat kita bisa maaf-maafan. Ayo kita angkat tangan. Mohon maaf, perjalanan ke sini ke Jakarta Pusat 1 jam. Acara di sana akad nikah jam 3.30. Mohon maaf. Akad nikah tidak bisa diundur kayak ini. Oleh ini mah acara jam 8, jam 10, jam 11. Pindah ke Duhur, aman. Pulang ke rumah datang kembali lagi. Itu akad nikah pakai gedung. Bisa kena cas. Kalau ini aman. Yang punya acara ketua RW. Semoga balong itu bukan gratisan. Iya, belilah. Yang kelihatan malah miskin ya. Angkat tangan. Sejajar dada. Bentuknya kayak mangkok. Mengenada. Tingginya sejajar dada. Jangan begini. Ini agama beda. Jangan begini. Apalagi begini. Ini beda agama. Kita begini. Tangannya sejajar dada. Kalau berdoa. Karena ada berkah. Kalau perlu, seangkat sejajar wajah. Supaya lebih khusyuk. Kalau di sini, bisa jadi belum tentu khusyuk. Tiga kali angkat tangan. Sejajar dada, sejajar wajah, atau khusus laki-laki. Perempuan tidak boleh. Hanya laki-laki yang begini boleh. Perempuan tidak boleh. Tidak boleh perempuan begini. Tidak boleh. Soalnya ada aurat. Pakai diperjelas lagi. Pas dulu nanya, nyesal kan nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghis. Pejamkan matanya. Minta apa yang kita minta. Doanya orang bermajelis dari subuh, dari pagi, dari semalam mempersiapkan acara ini tidak disia-siakan oleh Allah. Minta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lalika nabi wa ibadika. Assalamualaikum Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Yang ditolak Ramadan yang ketiga, yang belum bermaafan antara satu dan lain. Coba salaman dulu sama tetangganya. Kiri kanan. Pelukan. Saling maaf-maafan. Tidak diterima Ramadan. Orang belum bermaaf-maafan. Mungkin waktu pemilihan RT, pemilihan RW, ada kelas-kelas sedikit. Minta maaf sekarang. Ada calon RT gagal, RW gagal, jangan tersinggung. Ini ada takdir yang ngatur kita. Betul tidak? Jadi tidak boleh ada dendam. Ingat,
Ramadan itu datanya kemana? Di sini. Maaf ya, Ramadan itu nginap sebulan di hati kita. Makanya dibersihin hatinya. Makanya Ramadan tidak mau masuk ke hati orang yang kotor hatinya, yang masih ada dendam. Marhaban ya Ramadan. Iya, kesini. Sekarang angkat tangannya semua. Angkat tangannya. Simpan ke meja, ke lantai. Yang dibawa Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzim farada 'alaika Quran laraduka ila ma'ad. Ya Allah, jangan jadikan ini majelis terakhirku. Berikan aku rezeki agar aku bisa bermajelis berikutnya. Angkat tangan. Sejajar tangan saya. Karena tidak ada kesempatan untuk bersentuhan tangan. Kalau di Mekah, di Ka'bah kita angkat tangan sejajar ajar turasot. Baru kita cium. Angkat tangan, simpan ke dada. Maaf ya. Kita saling menghalalkannya. Sekarang angkat tangan lagi. Dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الهجرة رحلة هادينا